Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hani Priyanti. Kali ini saya akan membahas tentang fikih kontemporer yang berjudul Hukum Memelihara Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kucing, dalam Islam kucing termasuk hewan yang istimewa. Nabi Muhammad SAW bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya yang bernama Mueza. Kucing juga termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis. Ini membuat hewan yang satu ini begitu dihormati dalam Islam. Sebagai hewan kesayangan Rasulullah, kucing bahkan masuk ke dalam hadis-hadis. Kucing juga bahkan hadir dalam berbagai perjalanan peradaban Islam. Hingga kini, kucing menjadi hewan yang paling dikasihi umat Islam. Berikut keistimewaan kucing dalam Islam. Yang pertama, kucing adalah hewan yang bersih. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Mereka dianggap bersih secara ritual dan dengan demikian diizinkan masuk ke dalam rumah dan bahkan ke dalam masjid, termasuk Masjid Al-Haram dan yang lainnya. Hadis-hadis tentang kebersihan dan kesucian kucing. Yang pertama, ada hadis yang mengatakan kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang kedua mengatakan ketika Nabi Muhammad akan berwudu, lalu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu berwudu kembali. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga mengatakan kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Ada pula hadis yang mengatakan kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya, hadis tentang wanita yang menyiksa kucing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tentang kucing dalam peradaban Islam. Dikutip dari jurnal Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tentang keistimewaan kucing, kajian tematik hadis oleh Andi Alda Khairul Ummah. Kucing hadir dalam peradaban Islam sejak abad ke-13 silam. Dalam jurnal tersebut diceritakan pada abad ke-13 dalam dunia seni Islam, rupa kucing dijadikan mata uang sebagai bentuk manifestasi penghargaan masyarakat Islam. Sedangkan dunia sastra, para penyair membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa. Dalam buku yang berjudul Cats of Cairo, dijelaskan pada dinasti Mamluk Baybars al-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib, sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Selanjutnya, tentang Nabi Muhammad SAW dengan kucingnya. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing Anggora bernama Mueza. Nabi begitu mengasihi kucingnya dengan penuh kasih sayang.
Menurut sebuah kisah, suatu hari Nabi hendak berangkat sholat dan mempersiapkan diri serta berpakaian. Namun, Nabi Muhammad SAW menemukan Muezza tidur beralaskan jubahnya. Alih-alih membangunkan tidur Muezza, Nabi Muhammad SAW memilih memotong sebagian jubahnya, meninggalkan Muezza tetap tidur. Sepulangnya dari sholat, Nabi Muhammad SAW mendapati Muezza sudah terbangun dan bersujud padanya. Nabi pun membalas dengan mengelus tubuhnya sebanyak 3 kali. Kisah lain juga mengungkapkan ketika memberikan ceramah dalam rumah, Nabi Muhammad SAW memangku Muezza dalam pangkuannya. Jadi, menurut Islam, memelihara kucing itu boleh, bahkan dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita ingat bahwa setiap makhluk hidup harus kita perlakukan dengan baik. Jangankan manusia, hewan sekalipun harus kita sayangi dan perlakukan dengan baik. Terlebih kucing. Jika kita ingin memeliharanya dengan alasan karena sayang, kasihan, atau apapun, maka rawatlah mereka dengan baik, dengan memperhatikan makanannya, kesehatannya, dan tempat tinggalnya, supaya mereka pun merasa nyaman hidup dengan kita. Ada hal-hal yang dilakukan manusia mengambil haknya si kucing, misalkan mengebiri atau mengurungnya di dalam rumah dengan alasan kesehatan, maka itu dibolehkan selama tidak menyakitinya secara langsung dan bukan bertujuan untuk menyakitinya. Dilansir dalam Ubaud Islam, mantan Ketua Dewan Syariah Inggris, Syekh Said Mutawalli Ad-Dars, menyebutkan mensterilkan atau mengebiri hewan tidak dianjurkan dalam Islam. Namun, tindakan itu tidak dilarang sepenuhnya, tergantung alasan perbuatan tersebut. Mencegah hewan peliharaan berkembang biak berarti mencegah proses alami yang diciptakan Allah di dalamnya. Namun hukum manusia tidak bisa disamakan terhadap hewan, menurut Syekh M.S. Al-Munajjid. Yuk sayangi mereka teman-teman. Mereka adalah salah satu hewan menggemaskan yang diciptakan Allah untuk hidup berdampingan dengan kita. Nah, itulah teman-teman pemaparan tentang hukum memelihara kucing. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan, memelihara kucing itu boleh, asalkan kita harus menyayanginya dengan sungguh-sungguh dan merawatnya dengan baik, seperti kucing-kucing aku yang lucu-lucu dan imut-imut. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau kurangnya referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.